semuanya. Aku Andri. Aku Rikana. Aku Dirga. Aku Wahyu. Kami dari kelompok 8. Halo semuanya, di sini aku dan teman-teman aku akan menjelaskan tentang salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Nah, tokoh tersebut adalah Bapak Bakarudin Yusuf Habibie atau yang sering juga dikenal sebagai Bapak B.J. Habibie. Nah, siapa sih yang nggak kenal Bapak B.J. Habibie? Bapak B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Papare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemudian pada tahun 1954, beliau belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang disebut sebagai ITB. Dan pada tahun 1955 sampai 1965, beliau melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aishan, Jerman Barat. Dan kemudian, lalu, Bapak B.J. Habibie juga menikah dengan Dr. Hasri Aidun Habibie pada tanggal 12 Mei 1965 dan dikaruniai 2 putra dan 5 cucu. Nah, pada tanggal 11 September 2019, beliau, yaitu Bapak B.J. Habibie, meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto. B.J. Habibie, yang dikenal sebagai Bakarudin Yusuf Habibie, adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Selama masa hidupnya, beliau telah memberikan banyak pemikiran dan kontribusi dalam berbagai bidang, terutama dalam industri teknologi dan juga penerbangan. Pemikiran lain yang menjadi ciri khas B.J. Habibie adalah gagasan tentang teknologi terapan. Ia berpandangan bahwa teknologi haruslah memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia mengadvokasi pengembangan teknologi yang berfokus pada kebutuhan nyata dan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, B.J. Habibie juga memiliki pemikiran yang kuat tentang pentingnya pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Ia meyakini bahwa pendidikan yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi yang penting dalam pembangunan suatu negara. Ia mengadvokasi peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan keterampilan dan keahlian teknis bagi masyarakat Indonesia. Habibie juga memiliki pemikiran tentang kepemimpinan yang kuat dan etis. Ia memandang bahwa pemimpin harus memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan bangsa. B.J. Habibie sendiri memberikan contoh kepemimpinan yang tangguh dan inspiratif selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia, dengan fokus pada pembangunan teknologi dan industri untuk kemajuan negara. Pemikiran-pemikiran B.J. Habibie tersebut memberikan pengaruh besar dalam pembangunan Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang tokoh yang visioner yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dan kontribusi B.J. Habibie untuk Indonesia. Pengaruh dan kontribusi B.J. Habibie untuk Indonesia dalam bidang teknologi dan inovasi. Yang pertama adalah penemuan teori wake propulsion. Yang kedua adalah B.J. Habibie membuat pesawat N250 Gatot Kaca. Yang adalah B.J. Habibie juga membuat pesawat R80. Keempat adalah B.J. Habibie membuat turnamen cup di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, yang kelima, Habibie berkontribusi dalam ekonomi dan riset teknologi yang ada di Indonesia. Yang keenam, Habibie berkontribusi dengan mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Habibie Center. Yang ketujuh, Habibie berkontribusi dalam mendirikan sebuah perusahaan provider penyedia internet atau penjaringan komunikasi, yaitu Telkomsel, yang ia dirikan atau dia garap pada tahun 1990-an. Pak Habibie itu presiden kita. Dia orang yang smart, yang pintar, banyak yang membuat karya-karya di negeri. Dia romantisnya sih tuh banyak banget ya kan. Dari pesawat terbang pertama kali. Pak Habibie itu presiden yang saya rasa paling pintar di Indonesia ini. Nah, berdasarkan cuplikan yang ditampilkan dalam video tersebut, secara garis besar, Habibie dikenal memiliki kepribadian yang hebat. Habibie dikenal sebagai orang yang romantis, nasionalisme, merakyat, dan memiliki IQ yang tinggi sehingga dia dikenal sebagai orang yang jenius. Buktinya yaitu, dia mampu membuat pesawat dan menjadi orang pertama di Indonesia yang memperkenalkan pesawat kepada bangsa Indonesia.